Semua sudah terima belum? Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi, Bapak Ibu mulai detik ini adalah pembantu. Bapak Ibu hari ini adalah menjadi pelayan. Sekali lagi komitmen. Komitmen yang harus dipegang. Kalau nanti insya Allah saya masih di sana, orang yang disiplin, insya Allah saya akan minta kepada pimpinan untuk dipanggil tahun yang akan datang. Amin. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantam, mungkin kita sudahlah lupa. Asyhadu an la ilaha illallah. Madinah, 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 Madinah. Madinah, 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 the city of the Prophet where we all like to be. Madinatul Nabi, Madinatul Nabi, Madinatul Nabi, Madinatul Nabi. Madinah, 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 Madinah. Madinah, 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 Madinah. Fase berikutnya adalah fase kedatangan. Tentu kita daerah kerja Madinah selalu berkoordinasi dengan daerah kerja bandara untuk menerima jamaah. Jika daerah kerja bandara konsentrasi di airport, maka kami yang di daerah kerja Madinah konsentrasi di penempatan jamaah haji di pemondokan, konsentrasi di pelayanan catering, pelayanan lainnya seperti perlindungan jamaah, kemudian transportasi, itu yang harus kita siapkan sebelum jamaah datang. Nah, untuk pelayanan akomodasi atau pelayanan pemondokan di Madinah ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya bahwa seluruh pemondokan yang ditempati jamaah haji Indonesia lokasinya berada di dalam markaziyah, yaitu wilayah yang radiusnya paling jauh kurang lebih 550 meter dari Masjid Nabawi. Oleh karenanya tidak perlu menggunakan berselawat, jamaah bisa melaksanakan sholat arba'in, sholat wajib arba'in, sholat wajib ya, melaksanakan sholat wajib selama 40 waktu dengan hanya jalan kaki tanpa menaiki berselawat. Selanjutnya di daerah kerja Madinah juga ada layanan transportasi yang konsentrasinya ada layanan transportasi antar kota. Seperti kita ketahui bahwa jamaah yang tiba di Madinah adalah jamaah gelombang pertama dari Madinah. Jamaah kemudian bergerak ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Perjalanan dari Madinah ke Mekah kurang lebih memakan waktu sekitar 6 sampai 7 jam.
Oleh karena itu, panitia penyelenggara ibadah haji, Kementerian Agama dalam hal ini menyiapkan alat transportasi yang harus membuat jamaah nyaman. Oleh karena itu tahun ini kebijakannya baik gelombang 1 maupun gelombang 2 bus antar kota bagi jamaah haji adalah bus upgrade, yaitu bus dengan spesifikasi tertentu, misalnya pendingin udara yang nyaman, bagasi yang luas, kemudian ada toiletnya, sehingga jamaah dengan berpakaian ihram merasa nyaman untuk berangkat dari Madinah menuju Mekah melaksanakan ibadah umroh yang merupakan awal dari rangkaian ibadah haji. Tentu ini akan mempermudah petugas sekaligus membuat nyaman jamaah, karena bus-bus yang digunakan oleh jamaah adalah bus-bus yang paling tua itu tahun 2009 dari 4 perusahaan yang sudah sangat terkenal di Arab Saudi ini, yaitu perusahaan Sapco, perusahaan Coafil, kemudian perusahaan Rawahil, dan perusahaan Rabithah Makkah, di mana perusahaan-perusahaan ini tentu memiliki fasilitas di antara lain yaitu bengkel mobile, kemudian mobil standby yang nanti jika ada yang mengalami kerusakan atau mogok di jalan segera bisa diantisipasi sehingga jamaah haji bisa maksimal melaksanakan ibadah umroh pertamanya yang merupakan bagian dari rangkaian ibadah haji. Kemudian kelebihan lain di daerah kerja Madinah ini adalah untuk pelayanan catering, selain jamaah mendapatkan 2 kali makan, yaitu makan siang dan makan malam, jamaah juga mendapatkan snack berat yang itu bisa dikonsumsi di pagi hari saat sarapan. Juga mendapatkan paket coffee kit, yaitu kelengkapan kopi, gula, teh, saus, gelas, dan sebagainya untuk jamaah selama kurang lebih 8 atau 9 hari di daerah kerja di kota Madinah ini. Kemudian di Madinah juga ada layanan kesehatan, di mana layanan kesehatan terkonsentrasi di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Selain di Klinik Kesehatan Haji Indonesia juga ada layanan TPP, yaitu Tim Promotif dan Preventif yang mobile menangani jamaah-jamaah yang membutuhkan penanganan medis. Tentu selain layanan kesehatan yang kita konsentrasikan di rumah cadangan, supaya jika ada jamaah yang perlu penanganan medis bisa dievakuasi sementara ke rumah cadangan. Selanjutnya dari rumah cadangan jika memang tidak tertangani akan dibawa ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Jika tidak tertangani juga akan dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, sehingga jamaah bisa ditangani secara baik, dan nanti jika yang bersangkutan sudah sehat kembali akan dikembalikan ke kloternya dan selanjutnya akan memberikan ibadah haji bersama-sama dengan kloternya. Termasuk pelayanan yang diberikan kepada jamaah adalah layanan bimbingan ibadah, di mana di Madinah ini konsentrasi jamaah adalah melaksanakan ibadah sholat arba'in. Oleh karena itu di daerah kerja Madinah ada dokumen yang dikenal dokumen Bayan Tarahil, yaitu penjelasan mengenai keberangkatan jamaah dari Madinah menuju Mekah. Dan dalam dokumen itu juga ditegaskan atau dipastikan bahwa jamaah sudah melaksanakan sholat arba'in sesuai ketentuan, artinya betul-betul lengkap selama 40 kali waktu sholat, sekurang-kurangnya seperti itu. Nah, setelah itu jamaah baru kemudian bisa berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Untuk persiapan keberangkatan jamaah ke Mekah ini, daerah kerja Madinah juga mempersiapkan satu sektor, yaitu sektor Bir Ali, yaitu teman-teman PPIH yang ditugaskan untuk bertugas di Masjid Bir Ali. Tugas sektor Bir Ali ini adalah pertama mendata jamaah yang berangkat ke Mekah melalui sektor Bir Ali, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh bus jamaah yang menuju Mekah itu betul-betul melalui mikot sebagai salah satu ketentuan dalam melaksanakan ibadah umroh.
untuk memastikan bahwa seluruh jamaah yang bergerak dari Madinah menuju Mekah itu melalui mikot Bir Ali, sehingga bisa kita antisipasi misalnya kalau ada yang belum terdata dan tidak sempat masuk Bir Ali, kita akan segera hubungi sopirnya atau siapapun yang ada di bus itu untuk segera kembali ke Bir Ali sehingga mereka bisa mengambil mikot. Bahwa kita perlu melihat apa yang kita lakukan dari kacamata orang lain. Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh setiap tahunnya menggandeng Badan Pusat Statistik untuk melakukan survei kepuasan jamaah haji, dan ini dilakukan setiap tahun. Alhamdulillah tahun lalu surveinya meningkat dari tahun sebelumnya. Tentu survei ini tujuannya bukan semata-mata untuk menaikkan persentase kepuasan, tapi lebih dari itu tujuan dari survei ini adalah bagaimana kita melihat kekurangan, catatan, keinginan jamaah sehingga hasil dari survei ini bisa kita lakukan untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Sekedar gambaran misalnya bahwa dalam rangka menyerap aspirasi jamaah haji, tahun 2014 di Mekah belum ada layanan catering, tapi kemudian setelah itu ada kebijakan memberikan layanan catering 1 kali, dan tahun ini menjadi 2 kali. Begitu juga di Madinah, pelayanan catering juga ditingkatkan baik dari sisi gramasinya, rasanya, gizinya, sampai pada pelayanan di lapangan, distribusi dan lain sebagainya. Tentu ini adalah bagian dari perbaikan yang sumbernya adalah tadi antara lain hasil survei dan aspirasi dari jamaah haji. Selanjutnya selain akomodasi dan catering, jamaah juga akan mendapatkan layanan-layanan yang lainnya, yaitu perlindungan jamaah. Seperti kita ketahui bahwa setiap tahun jamaah kita itu adalah jamaah yang baru, bukan jamaah yang, atau dikatakan 80-90% jamaah kita ini bukan jamaah yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, potensi tersasar para jamaah di Madinah ini cukup besar. Kita di daerah kerja Madinah ini ada struktur namanya perlindungan jamaah, ya, yang personilnya terdiri dari dari anggota TNI dan Polri. Mereka yang kemudian selalu melindungi jamaah dari sisi keamanan. Kemudian jika ada yang tersasar dihantarkan ke hotelnya, dan juga jika ada kasus-kasus yang perlu ditangani, mereka akan segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Akhirnya saya sebagai Kepala Daerah Kerja Madinah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang ada di daerah kerja Madinah ini. Dari seluruh kasih yang ada, baik perumahan, transportasi, Siskohat, PIHK, Yanpul, bimbingan ibadah, catering, hubungan instansi, teman-teman dari MCH, Media Center Haji, teman-teman dari sektor 1, 2, 3, dan 4, sektor khusus, sektor Bir Ali, semuanya yang bertugas di daerah kerja Madinah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa kita semua tentunya pekerjaan akan sulit kita lakukan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah padatnya jemaah calon haji berbagai negara membuat sejumlah jemaah khususnya asal Indonesia kerap menemui masalah atau kendala. Selain faktor cuaca, tersesat menjadi masalah kedua yang kerap terjadi bagi jemaah asal Indonesia. Beberapa jemaah mengaku bingung lantaran besarnya komplek Masjidil Haram. Selain itu, jutaan jemaah berbagai negara turut membuat beberapa jemaah asal Indonesia tersesat. Umumnya, jemaah asal Indonesia yang tersesat merupakan jemaah usia lanjut. Selain faktor usia, sulitnya beradaptasi dengan lingkungan menjadi salah satu penyebabnya.
Untuk mengantisipasinya, panitia penyelenggara ibadah haji membentuk tim khusus untuk menangani jemaah yang tersesat yang disebut dengan sektor khusus, yang terdiri dari 21 orang yang umumnya berasal dari unsur TNI dan Polri. Tim ini juga dilengkapi dengan alat komunikasi, peta, dan kendaraan serta alat bantu seperti kursi roda. Rata-rata sehari semalam kita mengembalikan jamaah tidak kurang dari 50 sampai 100 jamaah per hari. Dan kita di sini uniknya adalah kita menghantar sampai ke hotelnya masing-masing. Subhanallah. Pemirsa, tak ada batasan usia dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci selama jemaah yang menjalankan sehat lahir batin dan mampu menanggung biayanya. Dari Indonesia sendiri, nenek berusia 101 tahun merupakan jemaah paling tua tahun ini. Siti Mian, nenek usia 101 tahun ini, tiba dengan didampingi anak dan mantunya. Ia tiba di kota Madinah Jumat lalu. Nenek Siti yang merupakan warga Gandul Cinere, Jakarta Selatan ini sudah menanti lama untuk menunaikan ibadah haji. Nenek Siti masih bisa bercakap-cakap dengan orang di sekitarnya. Ia ramah terhadap siapa saja yang menyapanya. Meskipun nenek lahiran tahun 1915 ini sudah tidak terlalu jelas bertutur kata, namun ingatannya masih bagus. Sehat ya. Iya. Dari hasil cek kesehatan, kondisi kesehatan nenek Siti masih normal dan stabil, sehingga diperbolehkan melakukan sholat di Masjid Nabawi. Umurnya 110. 110. Masih bisa jalan Ya. sendiri? Ya. Bertiga itu. Anak saya banyak. Berapa anaknya, Bu? 7. Cucunya? Cucu banyak banget udah. Udah 12. 12. Walaupun terlihat segar bugar, namun tim dokter haji setiap hari memantau kesehatan nenek Siti. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Riandono Kusumo dan Pungki Linggar, MNC Media melaporkan. Selamat malam, jemaah calon haji Kloter 1 asal Padang, Sumatera Barat menjadi jemaah pertama yang tiba di Arab Saudi. Kedatangan mereka disambut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Kita terhubung dengan Rifai Pamone di Madinah, Saudi Arabia. Rifai, berapa kloter yang rencananya akan tiba di sana hari ini? Untuk hari ini 9 Agustus 2016, Andini, ada kloter pertama dari 10 embarkasi. Jadi totalnya ada 10 rombongan dari kelompok terbang yang tiba di Arab Saudi, khususnya melalui Bandara Internasional Amir Muhammad atau Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Dan untuk kloter yang pertama sekali tiba di Arab Saudi, khususnya di Madinah, adalah dari kloter 1 Padang, Sumatera Barat. Dari embarkasi Padang, Sumatera Barat, ada 455 jamaah calon haji Andini yang kemudian hadir dan langsung disambut oleh petugas penyelenggara ibadah haji yang langsung mengarahkan menuju ke terminal haji. Karena di sana ada gate khusus atau ada pintu khusus yang kemudian terminal haji ini memang berada dan diperuntukkan bagi seluruh jamaah haji dari seluruh Indonesia, termasuk dari seluruh dunia, maksud kami termasuk Indonesia, dan kemudian sampai di terminal dekat dengan bus yang membawa jamaah haji ini menuju ke pemondokan. Berbicara soal pemondokan, Andini, saya saat ini berada di wilayah sektor 1 atau sektor 1 daerah kerja Madinah, karena memang ada beberapa daerah kerja seperti Madinah, Mekah, dan juga airport. Dan saat ini saya berada di Dakar Madinah, sektor 1, salah satu hotelnya yaitu Holiday Villa telah memberikan pelayanan prima. Saat ini embarkasi pertama dari Padang, Sumatera Barat, para jamaahnya sudah hadir, kesibukan masih terlihat di sini. Dan kemudian apa saja yang kemudian secara prinsip dilakukan oleh Kepala Daerah Kerja Madinah untuk melihat strateginya agar bisa lancar kemudian sampai setidaknya 40 hari ke depan, Bapak. Saya bersama dengan Nasrullah Jasam,
Kepala Daker Madinah. Bapak, apa yang dilakukan? Kalau saya bicara pemondokan, kita mulai dari jumlahnya dulu. Ada berapa pemondokan di wilayah Markaziah dekat dengan Masjid Nabawi untuk jamaah calon haji Indonesia? Ya, baik, terima kasih. Untuk tahun 2016 ini jumlah hotel yang kita sewa di Madinah, di wilayah Markaziah, sebanyak 102 hotel, ditambah dengan 1 hotel cadangan. Jadi jumlah seluruhnya ada 103 hotel yang tersebar di 3 wilayah, yaitu wilayah Markaziah Shimaliyah atau Utara, wilayah Markaziah Gorbiyah atau Barat, dan wilayah Markaziah Janubiyah atau Selatan. Dan semua wilayah ini adalah wilayah yang memiliki kemudahan akses bagi jamaah haji untuk melaksanakan sholat arba'in. Tidak perlu naik kendaraan, tidak perlu alat transportasi, cukup jalan kaki. Paling jauh radiusnya 550 meter, ada yang sampai 50-100 meter, kurang lebih seperti itu. Ya. Pak Nasrullah, tentunya nanti kami akan masih berjumpa dengan Anda di sepanjang hari ini, karena 8 hari setidaknya setiap jamaah calon haji dari setiap embarkasi akan kemudian dihantarkan kemudian ke Mekah untuk jelang wukuf di Arafah, jadi mereka masih akan berkegiatan di Madinah. Andini, demikian sementara dari Madinah, kembali ke studio. Hotel berbintang 4 dan juga bintang 5. Kementerian Agama melakukan sidak ke sejumlah hotel di Madinah, Arab Saudi. Mereka melakukan sidak dengan bertemu langsung para jemaah calon haji asal Indonesia untuk meningkatkan pelayanan haji. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Abdul Jamil melakukan tatap muka dengan sejumlah jemaah calon haji untuk mengetahui keluhan dan kritik atas pelayanan haji tahun ini. Salah satu peningkatan pelayanan ibadah haji yang diberikan Kementerian Agama adalah para jemaah calon haji ditempatkan di sejumlah hotel bintang 4 hingga bintang 5 dengan layanan makanan 2 kali sehari. Dalam tatap muka dengan Dirjen, sejumlah jemaah calon haji juga mengungkapkan rasa puas dengan pelayanan haji tahun ini. Juga gak ada artinya. Di kapal, di biarlah ya Allah, makan 3 kali. Saya nggak bisa keluar di surga, nggak boleh berjalan. Dan ya Allah, nggak ada artinya uang 35. Meski demikian, sejumlah keterlambatan pesawat hingga pelayanan imigrasi di Bandara Arab Saudi yang memakan waktu lama menjadi evaluasi agar pelayanan ibadah haji dapat terus ditingkatkan. Juga nggak boleh nggak boleh terus berkritik, yakni kaitannya dengan debarkasi. Debarkasi dari pesawat sampai dengan hotel kalau bisa agak lebih dipercepat. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, pemerintah menurunkan biaya ONH atau ongkos naik haji menjadi Rp35 juta dengan jumlah jemaah 168.000 orang dari 450 kloter. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Riandono Kusumo dan Pungki Linggar melaporkan. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Madinah, Madinah.